Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi ini via YouTube. Dan tentunya setiap minggunya saya senang sekali ya, karena ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini secara online. Oleh karena itu izinkan saya berbagi tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Tenang, kita tidak akan melakukan banyak gerakan di proses meditasi ini. Karena fokus proses meditasi ini lebih kepada menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali tenang, kembali damai. Nanti Bapak Ibu cukup mengikuti tuntunan meditasi dari Bunda Arsaningsih. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu proaktif dalam mengikuti prosesnya. Contoh, misalnya Bunda nanti membimbing untuk proses maaf-memaafkan, Bapak Ibu secara berkesadaran melakukan proses tersebut ya. Oke, baik. Langsung saja kita bermeditasi bersama. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya, terima kasih atas kehadiran ya Bapak Ibu semua di Soul Center Denpasar, kemudian Soul Center Yogyakarta, dan juga di yang telah berkumpul bersama di Jakarta maupun di Surabaya, bahkan di kota-kota besar lainnya, di mana Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bersama-sama bermeditasi bersama. Karena tentunya 7 orang lebih untuk berkumpul dan bermeditasi akan memberikan dampak energi yang luar biasa hadir dan tentu akan bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum saya melakukan pembahasan yang menjadi tema hari ini, izinkan saya untuk memberkati donasi terlebih dahulu. Ya, agar donasi Bapak Ibu yang sudah terkumpul di Yayasan Cahaya Cinta Kasih nantinya dapat memberikan manfaat yang besar ya kembali kepada Bapak Ibu yang telah berdonasi. Yayasan Cahaya Cinta Kasih kami lebih berfokus pada proses pembentukan karakter dan juga berbagi pengetahuan ke proses spiritual ya, dari proses YouTube, kemudian mengedukasi dari anak-anak hingga dewasa untuk proses memahami jati diri. Karena bentuk yayasan ini banyak sekali ya bidangnya, jadi kami lebih berfokus pada proses mengarahkan banyak orang untuk mengenal jati diri. Walaupun kami juga berbagi juga seperti yang tadi Bapak Ibu saksikan, juga berbagi dalam bidang kesehatan ya, karena banyak tim dokter ya, para dokter yang bergabung di Soul yang sudah paham dengan proses healing, tentunya penyembuhan secara paripurna. Jadi tetap dibutuhkan proses sentuhan secara berfisik ya oleh para dokter untuk menyembuhkan tubuh fisik. Karena di proses seperti saat ini, meditasi ini lebih cenderung ke proses penyembuhan secara batin yang berhubungan dengan psikis ya. Jadi harus seimbang, tidak bisa hanya fisiknya saja. Secara psikis penataan mengolah rasa ini sangat diperlukan. Bahkan ini dasar sebagai proses kesehatan ya, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga mental, emosional, dan spiritual. Itulah fokus kami di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berperan serta bisa langsung berdonasi ke yayasan.
Pada saat kita berdonasi tentu ada yang menjadi dasar dari proses kita berbagi. Apakah tujuan dari proses donasi? Yaitu kembali kepada diri kita, ya, dengan hukum tabur tuai. Nah, banyak orang masih berpikir bahwa berdonasi itu selalu difokuskan ke panti asuhan atau secara sosial. Tapi mereka lupa bahwa berdonasi secara spiritual itu sangat dibutuhkan. Artinya apa? Berdonasi di tempat yang tepat untuk membantu proses spiritual orang lain bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, bayangkan Bapak Ibu saat ini berdonasi karena kita melakukan pelayanan ke proses spiritual. Ya, proses meditasi soul reflection adalah suatu bentuk proses spiritual. Karena di sini bermeditasi untuk mengenal jati diri, untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita terhubung dengan Tuhan lebih baik. Jadi ketika kita pun membantu proses ini pun akan menanam di sisi spiritual Bapak Ibu. Dan tentunya itu akan membuat Bapak Ibu dapat bertumbuh dengan spiritual yang lebih baik. Nah, pemahaman donasi ini memang kita bagikan di workshop Soul Matter sehingga kita jadi paham. Kalau saya ingin mendapatkan proses spiritual yang baik, kita harus menanam di proses spiritual. Kalau kita ingin kesehatan, nanamnya di kesehatan. Kalau ingin hubungan harmonis, tanam di hubungan. Kalau ingin kemakmuran, tanam di kemakmuran. Nah, dari proses ini kita melihat bahwa proses spiritual inilah yang mendasari dari 3 aspek lainnya, ya. Spiritual ini dasar untuk mendapatkan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, dan kemakmuran yang baik. Nah, selama ini orang melupakan hal itu, membantu orang lain bertumbuh secara spiritual. Ya, kalau orang cuma dikasih duit sehari, mungkin dia hanya cukup untuk makan 1 hari. Duitnya habis ya Bapak Ibu. Tapi ketika dia diberikan fondasi pemahaman spiritual yang baik, dia akan gunakan seumur hidup. Oke, saya akan memberkati donasi terlebih dahulu. Kita akan upayakan memanfaatkan atau menggunakan donasi itu sebaik-baiknya untuk proses mencerahkan lebih banyak jiwa lagi. Ya, mari kita hening sejenak kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat-Mu. Biarlah kali ini saya akan memberkati donasi, biarlah energi Tuhan mengalir untuk pemberkatan donasi. Ya. Biarlah kepada semua orang yang telah berdonasi dibersihkan hambatan kesehatan mereka, hambatan hubungan mereka, hambatan kemakmuran mereka, dan hambatan spiritual mereka. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda pada semua orang yang telah berdonasi kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah donasi ini kami terima oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk dapat membantu proses pertumbuhan spiritual pada masyarakat luas untuk lebih mengenal jati diri mereka
sehingga mereka dapat lebih mengenal Tuhan, dapat menata, mengolah rasa dengan baik, sehingga mereka akan dipenuhi dengan cinta dan kedamaian. Terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah turut mendoakan proses donasi yang sudah dilakukan oleh banyak orang ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan tentunya karena kami paham dengan proses hukum karma atau hukum tabur tuai, kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih akan benar-benar memanfaatkan donasi ini sebaik-baiknya untuk proses membawa cahaya lebih banyak di muka bumi ini. Oke, malam hari ini sudah ditunggu, sudah ditanya. Tadi saya ditanya sama Kak Deva, apa temanya Bunda? Tadi saya berdiskusi sama Dr. Rasto. Wah, nanti kita lakukan ini itu. Tapi begitu kita duduk, saya duduk di sini, jeng-jeng, berubahlah. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga berupaya kan gitu. Kita berupaya menyiapkan materi sebaik mungkin, tapi kehendak Tuhanlah yang menentukan. Ya, tapi saya bersyukur dengan proses ini semua. Setiap ada proses pembelajaran atau meditasi, saya terhubung dengan Tuhan, saya connecting dengan Tuhan. Dan saya pun berupaya untuk menyampaikan ya apa yang Tuhan kehendaki. Dan kadangkala itu juga pelajaran buat saya ya. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Dan tema kali ini yang barusan saya dapat adalah menghargai diri sendiri. Ya. Ini ada yang bilang, temanya kangen Bunda. Iya, terima kasih temanya kangen sama saya. Wah, saya dikangeni banyak orang ya, so sweet sekali. Terima kasih. Oke, ya itu, menghargai diri sendiri. Sudahkah kita menghargai diri sendiri? Nah, kok jujur bilang belum? Jujur banget bilang belum. Lah, kan sudah tahu, ya kan? Kita sudah tahu bahwa kita tuh harus menghargai diri kita sendiri. Kenapa kita tidak? Jawabannya belum. Apa yang menyebabkan kita tidak menghargai diri kita? Kenapa ya? Ternyata saya minder Bunda gitu. Ya kan? Minder. Minder itu karena apa ya? Enggak percaya diri. Ya minder sama enggak percaya diri ya sama lah. Iya, enggak percaya diri. Sehingga kita tidak mampu menghargai diri kita sendiri. Ya banyak apa ya? Kita sudah tahu. Tapi ya itu tadi, kenapa kita biarkan diri kita terus apa ya, tidak percaya diri dan tidak menghargai diri kita? Kenapa? Ya, kalau kita bicarakan sekedar kata-kata, maka kita akan sering memperbandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita menjadi tidak percaya diri. Benar ya? Ya. Tapi kalau orang itu dia cuek, dia tidak memikirkan orang lain, maka percaya dirinya dia akan muncul. Ya, apalagi ketika seseorang mempunyai kelebihan. Ya, kelebihan, oke, cantik lah, ganteng lah, pinter lah, pasti mereka akan tumbuh percaya diri. Ya, tapi
saya melihat ada orang loh sudah ganteng, sudah cantik, masih juga tidak percaya diri. Karena dia memperbandingkan tidak dengan ganteng dan cantiknya, mungkin yang lain yang dia merasa masih kurang. Benar ya? Ya. Ternyata semua sudah tahu ya. Tapi kenapa kita masih tidak percaya diri, itu yang saya pikir. Lawang sudah memiliki semuanya. Ya. Nah, ternyata kalau kita tidak percaya diri dan tidak mampu menghargai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang terus terpuruk. Dia nggak akan jadi orang yang sukses, ya. Dan dia pasti tidak akan bahagia. Ya, kalau di Soul itu pelajarannya bahagia 10 poin. Salah satunya harus percaya diri, menghargai dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak mampu menghargai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menghargai Tuhannya? Kenapa begitu? Lawang kita itu loh diciptakan oleh Tuhan. Terus kita nggak menghargai ini loh yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sama aja kita tidak menghargai Tuhan yang telah menciptakan diri kita dan seluruh bumi ini. Benar nggak sih? Benar gitu. Ya. Nah, kalau kita dihadapkan seperti itu, apa mau terus-terusan tidak menghargai Tuhan yang sudah menciptakan kita? Ya tidak. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik kan kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan bumi ini, menciptakan tatanan semesta. Maka untuk dapat menghargai Tuhan kita, ya hargailah diri kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada percikan cahaya Tuhan. Maka ya itu tadi, kalau kita tidak mengenal jati diri kita, kita tidak mengenal cahaya Tuhan di dalam diri, kita tidak akan menghargai Tuhan. Ya. Jadi sangat penting untuk menghargai keberadaan diri kita. Dan menghargai diri kita itu bukan hanya sekedar kata-kata saja. Seseorang yang menghargai dirinya, dia akan mensyukuri apapun yang dia terima dalam hidupnya. Ya, saya menghargai tubuh fisik saya, walaupun tidak cantik, walaupun tidak ganteng lah, tapi saya tidak kekurangan apa-apa. Istilahnya masih lengkap kan diberi. Nah, terus orang yang, tapi saya nggak punya kaki saya misalkan polio kecil gitu. Apakah itu membuat dia tidak menghargai diri? Pasti bersyukur dia. Walaupun punya kaki kecil, katakanlah dia masih bisa berpikir, dia masih bisa sekolah. Kan banyak orang yang keterbatasan secara berfisik tapi dia masih bisa berpikir yang baik, cerdas dan sebagainya. Harusnya dia juga bisa menghargai. Kita loh sudah diberikan dalam kondisi yang berfisik baik. Beberapa dari kita mungkin ada yang tidak baik dengan matanya. Tapi buktinya dengan kondisi mata yang terbatas, mereka bisa loh menciptakan lagu kayak penyanyi yang dulu ada yang buta dan menyanyi dengan baik. Siapa ya namanya? Ya, kayak yang Indonesia juga ada kan? Ya, zaman saya dulu namanya Ramona Purba itu.
Dia terbatas tapi bagus ya. Jadi bagaimana mereka bisa sukses? Karena mereka menghargai dirinya. Nah, Bapak Ibu dikasih yang sempurna karena satu hal saja, tidak menghargai diri kita, maka hidupnya jadi terpuruk. Penting loh menghargai diri itu. Kenapa begitu? Selama orang itu tidak mampu menghargai dirinya, bagaimana orang lain bisa menghargai dirinya? Ya. Karena apa? Bapak Ibu menempatkan level Bapak Ibu rendah sekali, tidak menghargai diri. Bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Karena kan ini berhubungan dengan energi. Begitu Bapak Ibu radiasi energinya kecil, karena tidak menghargai, karena energinya itu kecil sekali. Ya orang lain jelas nggak akan menghargai kita. Coba Bapak Ibu dalam hati aja mengatakan, saya mensyukuri diri saya menghargai diri saya Tuhan. Radiasi Bapak Ibu langsung besar. Ini main energi ya. Jadi sebenarnya itu segala sesuatu di alam adalah energi. Maka barang siapa yang paham dengan hukum energi, hukum yang diciptakan oleh Tuhan, dia memanfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya, pasti hidupnya berubah menjadi lebih baik. Karena hukum di energi itu energi mengikuti pikiran. Kalau pikiran kita tidak menghargai dan kecil, maka orang lain ya akan melihat kita kecil aja terus. Sehingga orang lain mau nggak mau tidak akan menghargai diri kita. Bapak Ibu mau seperti itu? Tidak. Jadi yang menentukan diri kita mau baik dan tidak adalah pikiran kita, batin kita. Ya. Jadi penting sekali kita memberikan penghargaan atas diri kita. Oke lah kalau memang tubuh fisik kita terbatas, tapi hargailah keilahian di dalam diri kita. Hargailah percikan Tuhan di dalam diri. Maka ketika orang terus menguatkan menghargai dirinya, percikan cahaya Tuhan ini akan menguat dan membuat power energinya besar. Sehingga orang lain akan menghargai orang yang meradiasikan menghargai dirinya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Nah, kalau saya lihat ini kan saya ukur yang di sini masih gitu. Kecil gitu. Lah. Ya selama yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau terus kita memposisikan terus kecil, terbatas, ya, tidak bisa, ya, jelek, ya selamanya akan jelek terus. Kenapa sih orang artis itu bisa kelihatan wow, cantik? Karena dia mengatakan saya cantik. Ya kan? Kenapa? Dia percaya diri. Saya bisa. Begitu dia mengatakan enggak bisa, gitu langsung ya energinya akan seperti itu. Ini kan main energi. Dari apa yang kita terus perkuat. Maka ketika kita mau menghargai dan mensyukuri diri kita, kita tahu, oke lah, saya tahu kelemahan dan kekurangan saya. Setiap orang punya kekuatan di sisi apa? Perkuat dia hal tersebut dan hargai, berikan penghargaan. Ya, saya melihat pada banyak orang. Ya, saya baru saja tadi, boleh cerita ya? Saya tuh tumben tadi pergi ke salon gitu. Padahal
Saya dulu tukang salon, tapi saya paling tidak suka nyalon gitu. Terus saya tuh ini karena sudah sibuk, saya tumben saya ke salon. Terus disitulah saya pelajaran ini turun sebenarnya. Oh iya ya, kenapa saya tidak menghargai diri saya? Karena yang facial saya tuh bilang gini, Bu, ya karena saya jarang facial dan banyak hal kan, ditanya umur saya berapa. Oh saya bilang saya 55. Wah kaget ya. Oh masa 55 Bu? Kok ini masih kenyal, masih bagus katanya. Terus saya mikir, oh iya sekali-sekali lah Bu ini. Oh iya benar juga masukan orang tersebut. Saya kurang memanjakan diri saya. Saya sibuk memanjakan orang lain di luar sana. Karena itu tugas saya. Tapi dia pun mengatakan sekali-sekali Bu, perlu loh memanjakan diri. Ya kan Ibu harus bersyukur loh, saya kok malah saya dapat masukan gitu. Saya bersyukur banget Ibu, itu cerita begitu gitu. Oh iya dulu, jadi saya pun mengolah pikiran saya. Oh iya, ternyata saya harus mampu menghargai diri saya. Selama ini di sisi itu saya pikir enggak perlu. Karena saya pikir mau cantik mau enggak, orang suka sama saya enggak suka sama saya enggak gue pikirin gitu. Ya. Tapi kemudian menjadi koreksi untuk diri saya. Ya, kapan saya menghargai diri saya? Ya, mungkin bagi saya itu tidak sesuatu yang penting. Tapi ternyata menjalani hidup perlu untuk sekali-sekali bersyukur atas tubuh fisik kita. Ya, menghargai apa yang Tuhan berikan. Ya, walaupun tidak sempurna seperti orang lain. Tapi saya bersyukur, oh iya ya. Ternyata disitulah kemudian timbul reaksi di otak saya, di pikiran saya. Yaitu tadi, kenapa ya para artis, saya membayangkan para artis yang setiap, mungkin mereka seminggu sekali udah facial atau apa, pantes dia kinclong gitu. Karena apa? Diberikan energi dari pikirannya dia cantik, cantik, cantik. Dan dia lebih percaya diri. Karena sebenarnya begitu kita memfokuskan pikiran kita pada proses menghargai tubuh, tubuh pun bereaksi. Ya. Saya tadi juga begitu, saya menghargai, ada orang bilang, oh sudah umur sekian masih bagus, tiba-tiba saya terhentak, oh ya kapan saya gak pernah lagi ngurusin tubuh saya. Dulu saya nyalonin orang, tapi saya gak pernah mikirin diri saya sendiri. Tapi di situ saya mulai menghargai, dan begitu saya hening, saya menghargai diri saya merasakan energi yang luar biasa mengalir dalam tubuh saya. Ternyata tubuh saya juga butuh cinta dari diri saya. Berikan perhatian, berikan cinta pada diri kita, dan tumbuhlah menjadi orang yang percaya diri. Bukan tadi ada yang tanya berkaitan dengan menghargai diri, kemudian dengan sombong. Nah kalau sombong itu udah over. Ya kalau mungkin di Soul kan bisa terukur antara menghargai, bersyukur dengan tubuh fisik atau over dari proses itu. Ya paling tidak untuk kondisi bahagia 10 adalah menghargai dan bersyukur atas diri kita. Ya, begitu saya melihat, oh ini enggak bahagianya enggak 10 poin. Kenapa? Dia tidak menghargai dirinya. Bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan karma kita, ya kan? Ya. Sesuai dengan karma kita. Kita diberikan porsi sesuai dengan karma kita. Maka inilah yang harus kita syukuri dan kita hargai. Mau lebih bagus? Oh bisa. Contoh upaya orang untuk lebih cantik dengan usaha, bisa kan? Oh dulu waktu kenal jelek tuh, sekarang kok bisa cantik ya? Karena dia berupaya, bisa diperbaiki, bisa. Apalagi ketika
ada ya orang mungkin bilang inner beauty, ya kan? Inner beauty itu muncul, kecantikan dari dalam itu muncul ketika seseorang menghargai dirinya. Kalau dia tidak menghargai dirinya, dia tidak akan meradiasikan energi yang membuat dia terlihat cantik. Benar nggak Bapak Ibu? Pas Bapak Ibu marah, jutek itu cantik nggak sih? Enggak kan? Coba pas lagi happy ya dibilang cantik kayak tadi saya tuh langsung berbunga-bunga, langsung pinky-pinky gitu energinya. Ya, ternyata kan tubuh kita itu perlu disapa dengan cinta. Tubuh kita itu perlu disyukuri sehingga dia akan meradiasikan energi yang membuat dia bertumbuh dengan baik. Anak kita, suami kita, ya istri kita perlu loh dibilang, aduh cantik, wah papa ganteng, anak kita juga. Ya karena itu akan membuat energi itu mengubah mereka. Ya. Jadi saya juga melihat ketika kita meradiasikan cinta, cinta itu juga akan menyentuh orang-orang di sekeliling kita. Jangan salah Bapak Ibu. Asal benar dulu, diri kita penuh cinta dulu baru kita bisa berbagi cinta. Nah kalau setiap hari ketemunya marah-marah, yang dibagiin apa? Ya marah-marah, ya kan? Jadi di sini kita berlatih, ya. Di soul ini kita berlatih untuk ya mengolah rasa kita. Tidak hanya jejelin otak kita sama pikiran, sama ilmu pengetahuan yang membuat cerdasan tahu segala macam, tapi batinnya kosong. Ini yang belum balance dalam proses diri. Bagaimana mengolah rasanya. Pinter sih pinter, S2, S3, S tungtung, S tapi ininya enggak, percuma lah. Ya kan, karakternya tidak baik, kemudian dia tidak bisa bawaannya jutek atau marah-marah, tapi otaknya pinter banget. Bagi saya enggak lah ya, yang penting bagaimana dia bisa balance ya, bagaimana dia bisa selaras, bisa memanusiakan manusia, ya dalam arti menghargai, mau enggak mau budi pekertinya baik. Menghargai diri sendiri dasar untuk orang dapat mempunyai budi pekerti yang baik. Ini dasar banget. Kalau dulu masih ada pelajaran budi pekerti, sekarang udah nggak ada, ya kan? Ya makanya di soul inilah saya mulai, ayo kita belajar lagi. Ini perlu berlatih. Kekosongan di batin kita tuh harus diisi. Nah kenapa kosong? Karena kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ya, awali dengan menghargai diri kita dulu, tapi ya jangan kebablasan, nanti jadi sombong. Ini kan beda itu. Kalau orang bilang ini ada yang bagaimana ya Bayu Megantara, bagaimana cara membedakan menghargai diri sendiri dengan kesombongan? Karena apabila ada yang menghina, maka biasanya muncul marah. Ya, kesombongan itu kalau kita meletakkan diri kita sangat tinggi. Pernah ya kita yang membuat kita tersinggung. Ya, kalau ini menghargai diri kita tidak meletakkan diri kita tinggi. Ya, sehingga kalau orang masih ada ya ada namanya Indonesia ya, ada yang nyinyir, ada yang rumpiin, ada yang begini, kita tenang aja, nggak perlu terpengaruh di sana, nggak perlu emosi, damai-damai aja tuh, mau dibilang apa ya nggak apa-apa. Tapi inti dari proses menghargai diri sendiri itu akan berbeda energinya dengan kesombongan. Itu beda energinya. Ya.
Kalau dia menghargai diri sendiri itu lebih banyak ke rasa syukur. Ada bersyukur, Tuhan, saya bersyukur. Saya diberikan kondisi yang baik, ya. Saya bisa menerima tubuh fisik kita dan saya menghargai. Dan proses menghargai diri sendiri menurut saya menjadi sesuatu yang penting adalah ketika Bapak Ibu mampu menghargai sekecil apapun perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, sekecil sekali. Kalau saya itu sering melihat orang, walaupun orang bilang, dia jelek begini, saya melihat, oh dia baik. Kenapa? Yang saya lihat adalah perubahan kecil. Satu hari bisa berubah. Kan enggak mungkin orang berubah langsung seperti Satria Baja Hitam berubah. Tidak. Berubah itu kan selalu tahap demi tahap. Dia pahami. Awalnya masih berubah lagi lebih halus, lebih halus. Karena saya paham dengan energi, saya bisa merasakan perubahan secara energinya. Ya. Dan jangan, satu lagi yang saya sering lihat adalah ketika orang ya ingin memberikan, ingin cepat baik dan dia malah tertekan oleh keinginan baiknya. Maksudnya gini, dia meletakkan saya ingin memberikan yang terbaik pada banyak orang. Ya, karena dia punya masalah ini, jadi setiap dia mau melakukan dia harus baik gitu, memberikan terbaik. Lama-lama dia tertekan sendiri karena yang dia berikan malah membuat orang lain tidak merasa baik. Nah ini kan juga tidak baik menurut saya. Jadi lebih baik hargai diri kita dan sadari bahwa kita itu belum sempurna. Dan kita, kalau kita belum sempurna, apakah kita bisa memberi yang sempurna? Ya tidak. Paling tidak, kita sudah berbagi yang baik. Ya, supaya Bapak Ibu enggak stres, harus memberikan yang terbaik. Nah, terbaik menurut siapa? Kepala orang beda-beda loh ya. Ya, jadi pikiran yang ini terbaik menurut ini, enggak taunya menurut ini enggak baik. Ya bisa kan? Bisa. Makanya ya berikan apa yang sesuai yang kita miliki, tapi kita memberi dengan tulus ikhlas. Ya, Bapak Ibu harus percaya diri dulu. Bagaimana kita bisa berbagi dengan tulus ikhlas kalau kita tidak percaya diri? Ya, bingung apa bingung? Paham ya Bapak Ibu ya, paham ya maksudnya. Saya kan hanya mengajak ke proses mengatur pola pikirnya. Kenapa sih Bapak Ibu harus berkesadaran menghargai diri Bapak Ibu masing-masing? Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ini punya Dr. Hasto. Terima kasih Dr. Hasto. Menghargai diri sendiri, menerima diri apa adanya. Kalau sombong itu merasa diri lebih baik dari yang lain. Makanya waktu dihadapkan sama pendapat atau kenyataan yang tidak lebih baik, muncul marah. Ya. Dan bawahnya juga Bunda, tindakan menghargai diri sendiri apakah harus diwujudkan dengan mengutamakan diri lebih dahulu dibanding orang lain? Iya, menurut saya. Ya, Bapak Ibu harus mampu menghargai diri Bapak Ibu dulu. Baru Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik, ya. Jadi percuma. Saya ingat
satu kutipan di Bhagavad Gita, ya. Berikan yang terbaik dari apa yang kamu miliki, daripada kamu melakukan terbaik sesuai memberikan yang terbaik pada orang lain, ya. Tapi maafkan saya tidak detail kata-katanya, tapi paling tidak di bab itu dibahas, ya. Percuma kita memberikan pelayanan yang sempurna tapi itu punya orang lain. Sedangkan apa yang kita harus selesaikan ini tidak kita selesaikan dengan sempurna. Apa yang menjadi kewajiban kita tidak kita selesaikan dengan sempurna. Ya, juga sama dengan ini. Kita mengurusi orang lain, menghargai orang lain, tapi diri kita sendiri malah terpuruk. Berarti kita tidak menyelesaikan swadharma kita dengan baik. Banyak orang seperti itu. Ya, jadi utamakan dulu untuk diri kita. Kalau secara energi kita dulu yang berubah, baru kita bisa berbagi pada orang lain. Ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa menghargai diri Bapak Ibu sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai diri kita? Ya. Misalkan Bapak Ibu mau jualan. Kalau orang jualan itu sering sekali saya melihat ada orang nggak pede sama yang mau dijual. Benar nggak? Oh, benar. Jangan gini, jangan gitu. Akhirnya diberikan harga yang murah. Dan karena harganya murah, orang lain juga ngiranya, paling gitu aja. Tidak menghargai dia. Dan saya juga sudah mengamati dulu, soul saya bagikan dengan harga sangat murah karena saya nggak bisa menghargai nilai dari apa yang saya berikan di soul. Saya tidak menghargai diri saya. Begitu dimurahkan waktu itu, saya hanya berbagi 300.000 untuk workshop selama 1 hari. Dan itu pun tidak dihargai orang lain. Orang lain hanya memandang rendah begitu saja. Dan pelajaran saya dari Tuhan adalah ini. Bagaimana kamu bisa dihargai oleh orang lain kalau kamu aja tidak menghargai apa yang kamu miliki. Apa yang kamu miliki ini. Soul ini dulu saya tidak begitu takut saya. Ya kalau baik, karena saya tidak percaya diri. Dan hasilnya pun orang tidak menghargai hal itu. Tapi begitu saya menyadari ya Tuhan, inilah pembelajaran yang berharga yang akan membuat orang lain berubah. Saya menghargai ini prosesnya karena proses pembelajaran di Soul bukan sekedar dari teori-teori, tapi suatu pengalaman langsung yang memang akhirnya mampu mengubah diri saya menjadi baik. Saya percaya diri, saya menghargai. Dan apa yang terjadi? Orang lain pun menghargainya. Ya, kalau Bapak Ibu tidak pernah menghargai diri Bapak Ibu, jangan mengharapkan orang lain akan menghargai Bapak Ibu. Bukan meletakkan diri kita value-nya tinggi sekali, tidak. Tapi inilah saya, apa adanya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita terus meniatkan biarlah dari hari ke hari saya menjadi lebih baik. Ya paling tidak 1 hari menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebulan kenaikannya sudah berbeda daripada kita tidak pernah memulai untuk menjadi baik. Sebenarnya semua orang sudah tahu ini baik, ini buruk, ya kan? Tapi tidak semua orang menjalani mau ke arah yang baik. Karena untuk baik perlu bijaksana. Bisa memilah ini baik dan buruk.
Nah, begitu kita tahu, kalau di Soul kan akan diajarkan, kalau kamu melakukan ini dapatnya begini, ke depannya kamu dapat ini. Sudah tahu, oh kalau saya berbuat buruk saya akan dapat ini. Karena dia tahu akan mendapat buruk, maka dia tidak mau melakukan hal yang buruk. Karena kita tahu hukumnya. Nah, saya juga ingin Bapak Ibu paham ini, bahwa ini tidak hanya sekedar untuk, oh ya saya menghargai diri saya, bukan sekedar kata-kata, tapi proses energi yang meradiasi untuk menghargai diri. Dan ini tidak bisa sendiri. Ya. Butuh kekuatan Tuhan. Ya, jadi butuh energi Tuhan menguat di dalam diri untuk meradiasikan proses menghargai diri. Ya. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar nanti melakukan, ada perubahan secara energi. Dan di sini nanti Bapak Ibu akan beberapa waktu kemudian Bapak Ibu akan mengatakan, oh ya kok saya berubah ya. Kok lama-lama kok saya lebih begini. Karena apa? Energinya sudah terbentuk terlebih dahulu. Nah, di proses ini ya akan saya ukurkan supaya Bapak Ibu benar-benar melakukan, berubah secara energi. Oke, ada yang mau bertanya dari Jogja? Ya, silakan. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Ya, Bunda, saya ingin bertanya Bunda. Yang saya sorot tadi ada Bunda menyebut rasa terbatas satu, yang kedua sama mengutamakan diri sendiri dahulu untuk menghargai diri. Nah, yang mau saya tanya, saya ambil satu contoh kasus, misalnya seseorang yang berada di suku Jawa misalnya ingin memanjakan hatinya. Nah, dia itu nyaman, hatinya itu nyaman kepada pasangan yang ternyata sukunya itu Sunda. Nah, gimana kalau itu ternyata kita dibatasin sama aturan dari keluarga itu, yang ada larangan orang Jawa menikah sama orang Sunda. Orang Sunda. Ya, padahal kita ingin misalnya memanjakan hati karena nyamannya ternyata dengan orang Sunda. Apakah kita meneruskan untuk misalnya menikahi orang Sunda atau menuruti keluarga? Karena kan kalau kita teruskan bisa jadi konflik keluarga atau mertua karena sudah memegang aturan yang kental. Begitu Bunda. Ya itu mungkin satu. Mungkin ada lagi yang lainnya tapi mirip kayak gitu. Ya Bunda. Ini curhat jadinya ya. Ya, oke, terima kasih. Walaupun di luar topik ini ya sebenarnya ya. Oh, Ya, oke, ya paling enggak saya akan jawab ya. Inilah yang terjadi di masyarakat secara sosial. Ya, kadang-kala manusia itu lebih kejam daripada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menghakimi seperti manusia. Ya, aturan manusia itu lebih kejam daripada aturan Tuhan. Ya, tapi ya mau nggak mau ya kita berada dalam sosial ini kita jadi terpengaruh. Nah, satu sisi mau untuk diri kita, tapi kita melukai keluarga kita, ya. Disinilah sering dilema muncul. Tentunya prosesnya ya harus diambil secara bijaksana untuk kalau bisa untuk tidak saling melukai. Tentu perlu komunikasi, itu yang penting. Nah, bagaimana menyampaikan komunikasi dengan baik? Sepemahaman saya,
kalau kita dalam kondisi sulit seperti ini, biasanya saya ajak untuk penyelesaian karma dulu, gitu. Ya, penyelesaian karma ini penting karena peraturan sosial mungkin harus A, B, C, kaku, keras ya. Tapi ternyata setelah berapa lama pun bisa melunak ketika kita menyelesaikan PK ya istilahnya, penyelesaian karma. Minta maaf dan memaafkan. Dan meradiasikan cinta pada mereka-mereka yang kita ajak bermasalah. Jadi kalau bisa ya pancarkan cinta dulu kepada calon mertua, ya calon pasangan, kemudian keluarganya dan semuanya. Dan akhirnya pun semua akan damai, butuh waktu. Karena apa yang dialami oleh ya kasus ini sebenarnya bukan hanya Jawa Jawa Barat dan Jawa Tengah misalkan atau Jawa Timur. Ini juga terjadi di semua wilayah ya dengan adat yang berbeda-beda. Bahkan Bali sama jangankan Bali lah, antara Singaraja dengan Tabanan aja deh. Nggak boleh deh dapat orang Singaraja, kan gitu. Tabanan harus begini. Jangankan antara daerah dengan daerah ya. Ini kan banyak lagi antara kasta lah dengan kasta lah gitu. Ya kalau mau dibuat aturan manusianya itu pasti ruwet. Tapi begitu kita mengikuti aturan yang Tuhan tetapkan, kita harus tahu caranya bagaimana. Yaitu meradiasikan cinta dan kedamaian. Begitu kita penuhi keluarga-keluarga lingkungan dengan baik, biasanya masalah pun akan terselesaikan ya. Karena saya juga mengalami kejadian ini dalam keluarga ya. Karena beda adat istiadat, tapi akhirnya juga terselesaikan dengan damai. Dan yang penting itu suatu sugesti mindsetnya harus dirubah. Kan Tuhan tidak membeda-bedakan, yang membedakan itu kan manusianya ya. Jadi nggak boleh ini dengan ini. Padahal kalau kita melihat secara personalnya nggak ada masalah sebenarnya. Ya, dan adat pun begitu diikuti. Kalaupun sebenarnya tidak dilakukan juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Jadi ada katakanlah ada suatu ya dogma atau doktrin ya bahwa wah nanti kalau ini nikah sama ini akan jadinya begini. Padahal kalau dilihat ya selama tidak dipikirkan itu buruk ya enggak apa-apa gitu. Tidak dilakukan ya tidak masalah. Ya, semua tergantung pada pikiran. Selama pikiran kita meradiasikan cinta dan damai, semua juga akan baik-baik saja. Ya rasanya nanti perlu ikut soul meter aja deh, supaya bisa tahu ukuran yang benar menurut Tuhan ya, bukan ukuran menurut manusia. Ya, ada yang dari Surabaya. Ya, biar adil nih dari Surabaya. Selamat malam. Iya, baru. Selamat malam Bu Nanis. Ya, terima kasih Bunda. Malam ini rasanya makjub sekali tentang menghargai diri sendiri. Terang akhirnya saya jadi kepikiran pengen nyalon Bunda. Karena selama ini saya sangat takut, yang ngaca itu sangat takut sekali. Saya dari dulu nggak suka kaca, nggak suka ngaca. Atau saya baru keingat mungkin karena ibu saya dulu suka, gak hanya ibu saya, beberapa teman, kamu tuh nggak cantik tapi kamu tuh pinter. Apakah trauma itu yang menjadikan akhirnya nggak menyadari menghargai diri sendiri. Nah, sebagai ibu-ibu seperti saya bisa paham untuk anak-anak saya, tadi saya nggak boleh mengatakan hal buruk ya Bunda. Tapi bagaimana seperti saya yang emak-emak ini Bunda, biar bertumbuh lagi cara menghargai diri sendiri.
Demikian Bunda, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Wah, jadi memang trauma ya kalau saya lihat dari Ibu Nanis itu traumanya yang dalam ketika dikatain kamu nggak cantik ya. Jadi mak jelek gitu langsung nancelep gitu. Dan saya juga mengalami itu. Jadi saya pun tadi juga sempat merenung kenapa ya sampai saya tidak menghargai diri saya. Itu menjadi suatu yang saya cari seperti Bu Nanis, karena ternyata saya trauma gitu. Trauma diperbanding-bandingkan ketika orang melihat saya dan melihat adik saya cantik gitu. Sedangkan saya selalu jadi si buruk rupa gitu. Jadi ya jelas beda sekali, adik-adik saya putih-putih semua, kinclong-kinclong, saya hitam sendiri karena saya suka apa yang dipanas-panasan dan saya memang tomboy, jadi saya nggak terlalu memperhatikan diri saya. Ya jadi ternyata itu menjadi trauma saya sehingga saya mengabaikan untuk menghargai. Tapi pelajaran tadi di salon itu membuat saya tersadar. Oh ya, ternyata orang mengatakan saya cantik, saya masih bagus di usia sekian, itu membuat saya, oh iya ya, saya selama ini tidak menghargai diri saya. Ya, oke lah, ini kan banyak kasus per kasus ya. Menghargai diri itu kan ada yang tidak menghargai karena cantik, karena pendek, karena tadi dia yang facelin saya itu orangnya pendek. Saya pingin loh Bunda tinggi, tapi saya ya begini nih. Ya tapi kan Ibu punya kelebihan, Ibu punya bisa facial, bisa ini, orang bisa. Jadi ternyata kita itu harus menemukan bagian mana sih ketika kita tidak menghargai diri kita. Ya. Itu ternyata sempat mengurangi kesempurnaan dari proses menghargai diri sendiri. Ketika kita punya kelebihan, oh kayak Bu Nanis, oh hebat loh bisa sampai S2, S3 itu kan suatu yang luar biasa. Mungkin di sisi itu kita bisa menghargai, oh saya cerdas nih, saya pinter. Tapi begitu di sisi yang lainnya, tubuh fisik lah mungkin, wah saya tidak cantik. Nah itu kan juga energinya jadi ngek lagi, nggak bagus juga, ya. Disinilah kita harus membalanskan semua energinya. Saya bersyukur loh Tuhan dengan apapun yang saya miliki, saya menghargainya. Kalau kita tahu satu sisi tidak baik karena trauma, mengapa kita tidak bebaskan diri kita dari trauma tersebut? Oh ya itu dulu. Yang penting sekarang saya sudah paham, saya bersyukur dengan tubuh fisik saya. Ya, saya tidak hanya fisik ya Bapak Ibu ya. Kan menghargai keilahian di dalam diri kita yang terutama. Bersyukur loh Bapak Ibu. Ketemu proses meditasi ini, Bapak Ibu diajak untuk terhubung dengan Tuhan. Banyak meditasi jenisnya di luar sana, tapi tidak ada yang ya katakanlah belum saya temukan yang mengajak terhubung dengan Tuhan, menghadirkan energi Tuhan di dalam diri kita. Paling hanya fokus, merasakan atau apa, tidak untuk benar-benar untuk mengamati diri dan menyelesaikan proses diri. Ya, saya rasa itu nanti Bu Nanis bisa bersihkan trauma. Ya, sekarang nanti kita akan selesaikan semuanya ya. Paling tidak sudah mulai paham kemana apa yang akan kita lakukan. Ya, tolong Bapak Ibu koreksi diri sendiri dan radiasikan. Yang meradiasikan itu Bapak Ibu ya. Maksudnya meradiasikan itu bagaimana Bunda? Meradiasikan itu meniatkan. Meniatkan dan dipetakan di otak.
oh saya bersyukur, niatkan mensyukuri, maka energi ini akan terradiasi. Dan biasanya akan lebih kuat kalau radiasi itu dari cakra jantung. Ya, radiasikan bahwa saya menghargai, karena percikan cahaya Tuhan ada di sini. Ya, di cakra jantung ini. Perkuat di situ. Ya. Oke. Kita lanjut ke meditasi. Atau Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya yang dari Denpasar? Ya, kalau tidak kita langsung meditasi ya. Ya. Mari kita siapkan diri untuk bermeditasi. Ya, duduklah dengan nyaman atau mungkin Bapak Ibu mau berbaring silahkan. Kita lebih fokus pada diri kita. Dan selama proses ini lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Dan pejamkan mata untuk rileks. Sadari saya jiwa. Saya terhubung dengan jiwa luhur. Dan saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini mendapatkan pembelajaran yang luar biasa untuk menghargai diri. Selama ini saya tidak menyadari bahwa saya terus membiarkan diri saya untuk tidak berharga. Dengan pikiran saya, perasaan saya, perkataan saya tidak benar-benar menghargai diri saya. Mari amati diri kita. Banyak orang yang tidak menghargai diri karena tubuh fisiknya. Tuhan, maafkan saya ketika saya tidak menghargai diri saya secara fisik. Sebutkan apa yang Bapak Ibu tidak hargai atas diri Bapak Ibu. Saya kurang cantik, saya kurang ganteng, saya tidak pede dengan tubuh fisik saya. Dan apapun yang Bapak Ibu rasakan, amati dalam diri. Ya, kenapa saya tidak menghargainya ya? Padahal Tuhan sudah memberikan diri kita sempurna sesuai dengan karma kita. Harusnya saya menerima dan bersyukur dengan tubuh fisik saya. Lihatlah orang di luar sana yang mempunyai tubuh tidak sempurna, tapi mereka tetap bisa menjalankan banyak hal. Bahkan beberapa dari mereka sangat percaya diri dengan dirinya. Tuhan, maafkan saya. Mintalah maaf kepada Tuhan. Saya lupa bahwa di dalam diri saya tidak hanya tubuh fisik saja, tapi ada keilahian di dalam diri ini, yaitu percikan cahaya Tuhan di dalam tubuh fisik ini.
Mari kita perkuat cahaya Tuhan di dalam diri ini dengan mensyukuri apa yang Bapak Ibu bisa syukuri. Ucapkan dalam hati, ya, seharusnya bersyukur, seharusnya menghargai tubuh saya. Terima kasih Tuhan, tubuh ini adalah kendaraan jiwa saya. Tanpa tubuh ini, saya tidak bisa melakukan aktivitas. Dengan tubuh ini, saya bisa menyelesaikan hutang-hutang karma saya. Dengan tubuh ini, saya bisa menyelesaikan misi jiwa saya. Saya menghargai tubuh fisik saya. Maafkan saya Tuhan. Saya akan lebih menghargai tubuh fisik saya. Biarlah kekuatanmu, cahaya, cinta, dan energimu mengalir lebih banyak kepada tubuh fisik saya, karena saya menghargai tubuh fisik saya. Terima kasih tubuh fisikku. Mulai saat ini saya akan memeliharamu, memenuhimu dengan cinta, menghargaimu, karena saya masih membutuhkan tubuh fisik ini untuk dapat menyelesaikan misi jiwa saya terlahir saat ini. Bayangkan ketika kita tidak lagi mempunyai tubuh fisik atau tubuh fisik kita rusak, maka kita tidak bisa beraktivitas. Kita akan terpuruk dan terbatas. Mumpung kita masih mempunyai kesempatan, hargailah tubuh fisik kita. Berilah dia cinta dan penghargaan. Terima kasih tubuh fisikku. Terima kasih. Aku mencintaimu. Bayangkan seluruh sel-sel kita dipenuhi dengan cinta. Karena kita menghargai tubuh fisik kita. Sekarang kita akan menghargai jiwa kita. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam tubuh fisik kita. Ada rekaman jiwa yang kita bawa dari kelahiran ke kelahiran. Dengan semua hal yang menjadi karakter kita. Hargailah kemampuan yang kita dapatkan dari proses past life kita. Hargailah potensi yang kita miliki. Ya, ternyata saya sangat berharga di mata Tuhan. Dengan diberikan Tuhan tubuh fisik, saya bisa melanjutkan misi jiwa saya terlahir. Dengan rekaman jiwa ini, saya dapat terus bertumbuh sehingga akhirnya saya dapat kembali pulang. Bersyukurlah dan hargailah proses jiwa kita. Kita menyadari ada kekurangan, ada kelebihan yang kita miliki. Amatilah terlebih dahulu kelebihan yang kita miliki. Oh ya, satu sisi saya ramah, atau sadari ya saya pemarah. Tapi saya berupaya untuk menjadi lebih baik. Dengan kita menghargai diri kita, kita menerima kekurangan kita, dan kita akan dapat mengubahnya menjadi lebih baik. Tapi ketika kita tidak menghargai diri kita, maka kita tidak akan bisa mengubahnya menjadi lebih baik.
Hargailah setiap perubahan dalam diri kita. Setahap demi setahap, saya akan terus berupaya menjadi lebih baik. Menjadi baik tidak secara instan, tapi butuh proses. Tapi saya menghargai setiap perubahan kecil dalam diri saya. Saya bersyukur Tuhan, dan saya paham sekarang dengan proses energi. Biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan mengalir pada semua orang yang bermeditasi untuk membersihkan rasa tidak percaya diri karena selalu merasa kurang atas dirinya. Bebaskan diri dari rasa tidak percaya diri dan selalu kurang, selalu buruk, selalu terpuruk. Karena untuk suatu proses perubahan, kita harus mampu meradiasikan bahwa saya sangat berharga. Di mata Tuhan saya sangat berharga. Karena kelahiran saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk memperbaiki diri saya. Saya menghargai kelahiran saya saat ini. Dan saya membiarkan kekuatan Tuhan mengisi diri saya. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Saya bersyukur Tuhan, dengan tubuh fisik dan tubuh energi ini, saya dapat mengubah takdir saya menjadi nasib baik. Karena saya mau mengubahnya. Dan untuk dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik, kita harus mampu menghargai diri kita. Radiasikan lebih kuat lagi. Ya, saya menghargai hidup saya saat ini. Hidup saya sangat berharga. Hidup saya sangat berarti. Karena kesempatan untuk terlahir itu tidak banyak. Tapi saat ini saya mempunyai kesempatan terlahir. Dan jalan Tuhan membuat saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mencintai saya. Radiasikan. Saya bertemu dengan orang-orang yang baik, kesempatan yang baik, berjodoh dengan hal yang baik, bertemu dengan orang-orang yang mencintai saya dan menghargai saya. Perkuat radiasi di dalam diri kita. Terlebih dahulu radiasikan saya menghargai diri saya. Saya bersyukur Tuhan. Saya mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan secara energi dan menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri saya. Untuk menguatkan cahaya Tuhan di dalam diri saya. Dan dengan melibatkan kekuatan Tuhan, saya akan mengubah hidup saya menjadi nasib baik, jodoh baik, dan kehidupan yang lebih baik. Bertemu dengan orang-orang yang baik, pekerjaan yang baik, kelayakan yang baik. Orang-orang yang penuh cinta datang pada diri saya. Radiasikan saya layak dicintai oleh banyak orang. Karena sejatinya kitalah yang melayakkan diri kita. Dengan menghargai diri kita, maka orang-orang akan menghargai diri kita. Tapi ketika kita tidak menghargai diri kita, maka orang lain pun tidak akan menghargai diri kita. Radiasikan
Ya, saya menghargai diri saya. Saya bersyukur atas hidup saya. Saya bersyukur atas kesempatan terlahir saat ini. Saya dicintai oleh banyak orang. Saya berbagi kebaikan pada banyak orang. Saya berguna bagi semua orang, semua makhluk. Terima kasih Tuhan. Biarkah ini menjadi penguatan atas diri saya dalam menjalani hidup. Ketika saya dengan pikiran saya yang buruk, saya akan cepat kembali pada kondisi ini, bahwa saya menghargai hidup saya. Saya layak dicintai oleh banyak orang. Saya berubah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Saya bersyukur dengan hidup saya. Mari kita radiasikan proses menghargai ini keluar dari diri kita. Tadi kita fokus pada diri kita. Mari kita radiasikan cahaya cinta, energi Tuhan pada semua orang. Ya, saya juga menghargai orang lain. Saya paham semua orang sedang berproses. Saya menyadari ketika mereka tidak menghargai diri mereka. Saya akan mengajarkan untuk mereka bisa menghargai dirinya, sehingga mereka akan berubah menjadi lebih baik. Mari kita radiasikan cinta pada orang-orang yang tidak percaya diri. Karena kita pernah merasakan bagaimana rasa tidak percaya diri. Ternyata mereka pun membutuhkan proses belajar, paham dengan konsep energi seperti yang kita rasakan, perlu untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, perlu paham dengan konsep energi meradiasikan bahwa mereka mensyukuri tubuh fisik, mensyukuri hidup mereka, menghargai dirinya. Ya, biarlah orang-orang yang tidak percaya diri menjadi lebih baik, memahami jati dirinya, dan akhirnya mereka pun bisa menghargai dirinya, sehingga orang lain di sekelilingnya pun bisa menghargai mereka. Terjadilah. Tuhan, saya sangat bersyukur karena Engkau telah menguatkan kami semua. Bahwa sejatinya Engkau sangat mencintai kami semua. Engkau tak ingin kami terpuruk dengan pikiran dan perasaan kami yang buruk. Engkau ingin kami semua tersadarkan bahwa sejatinya kami semua sangat beruntung memahami proses ini. Engkau telah menciptakan kami dengan kesempurnaan sesuai dengan karma kami. Engkau telah memberikan kebebasan pada kami untuk memilih menjadi baik atau buruk. Dan Engkau pula yang menuntun kami untuk memahami hingga kami sampai pada proses hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menuntun kami semua untuk dapat terbebaskan dari rasa tidak percaya diri, tidak menghargai diri sendiri. Sekarang kami paham bahwa kami harus selalu bersyukur dan harus mampu menghargai diri kami sendiri.
Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu. Terima kasih karena telah membuka pikiran batin kami untuk memahami proses ini. Walaupun sederhana Tuhan, tapi inilah yang kami butuhkan. Biarlah cahaya cinta dan energi-Mu senantiasa berada dalam diri kami, menuntun kami semua untuk dapat lebih mengenal diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menguatkan rasa ini, rasa untuk menghargai diri. Bahkan Engkau sangat menghargai kami. Mengapa kami tak dapat menghargai diri kami? Biarlah setiap hari kami dapat terus berlatih menguatkan diri kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu menghargai keberadaan jiwa kami, tubuh fisik kami, dan keberadaan bumi ini sebagai tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu aku pasti bisa. Bersama kekuatan Tuhan, aku akan menjadi jiwa yang tegar, melewati seluruh proses karmaku dengan baik, menyikapi karmaku dengan baik, hingga akhirnya aku dapat kembali pulang dengan damai. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang luar biasa. Karena Engkau mencintaiku, maka Engkau menuntun kami semua memahami kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Aku mencintai-Mu. Bersyukurlah atas hari ini. Bersyukurlah atas pembelajaran memahami diri kita. Bersyukurlah dan selalu hargailah diri kita, bahwa kita adalah jiwa yang luar biasa, jiwa yang dicintai oleh Tuhannya. Dan keyakinan inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, teguh, dan setia kepada Tuhannya. Bahwa kita tidak sendiri, Tuhan pun akan terus menuntun diri kita agar kita dapat menjalani sisa karma kita dengan penuh cinta dan kedamaian. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Sadari kembali tubuh kita dan bersyukurlah dengan tubuh fisik kita. Dan secara perlahan-lahan bukalah mata. I love you Bapak Ibu. Wow. Ya. Rasanya harus sekali ya. Saya juga belajar dari proses ini untuk bisa lebih menghargai diri kita. Ya. Tolong diperkuat ya Bapak Ibu, setiap hari luangkan waktu untuk mensyukuri dan menghargai diri kita.
Sadari kita belum sempurna, tapi niatkan setiap hari kita akan berubah menjadi lebih baik. Tidak perlu menjadi yang terbaik. Ya, itu seringkali membuat kita tertekan. Jadi yang lebih baik yang biasa-biasa saja, semampu kita. Ya, jadi tidak harus yang menjadi yang Jadi jalani hidup dengan apa adanya, tapi niatkan selalu ada perubahan yang walaupun sedikit demi sedikit membawa kita menjadi lebih baik, ya. Ya, itulah pelajaran kita malam hari ini, dan itu juga pelajaran buat saya hari ini. Ya, Tuhan memang pinter ya, saya maunya yang lain gitu, tapi ternyata Tuhan memberi pelajaran pada saya tadi, sehingga baru tadi di sini saya diingatkan oleh apa kejadian saya tadi, sehingga topik pun harus berubah. Ya, saya sangat bersyukur, saya aja bersyukur gitu loh, maksudnya saya aja yang menuntun aja saya sangat bersyukur, karena saya juga baru diingatkan lebih dalam ya untuk lebih menghargai diri saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bersyukur ya, dan tentu berubah menjadi lebih baik. Hargai setiap perubahan yang kecil dari diri kita. Selalu hargai itu. Dan juga yang lain-lainnya tumbuhkan untuk bisa menghargai orang lain. Nah, begitu nanti Bapak Ibu berlatih menghargai diri Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa merasakan, oh upaya orang loh ternyata susah, saya aja susah, kan gitu. Akhirnya kita bisa menghargai orang lain. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Ya, mari bertumbuh bersama. Ya, terima kasih. Ya, syukurlah kita baru saja mengikuti proses meditasi soul reflection bersama. Gimana Bapak Ibu? Udah lebih seger ya, udah lebih tenang, udah lebih bahagia lagi. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kondisi ini. Dan jika menurut Bapak Ibu proses dari meditasi ini bermanfaat, boleh ya keluarganya diajak. Link YouTube-nya ini disebar luaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mengikuti proses soul reflection meditation ini. Oke, kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.